Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selsha Saputri Edi Wahyudin dengan NIM 070113823218. Saya dari jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan membuat learning journal yang sudah kami pelajari di kelas keuangan publik pada semester 3 ini, yang dimana pada pertemuan pertama kami membahas materi mengenai konsep dasar keuangan publik, lalu definisinya secara luas dan sempit, dan juga kami belajar mengenai ruang lingkup keuangan publik itu. Jadi yang pertama itu kita membahas mengenai konsep dasar dari keuangan publik. Keuangan publik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik segala sesuatu baik berupa uang maupun barang-barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan publik dalam arti luas itu mencakup anggaran pendapatan dan belanja negara, yang kedua anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang ketiga keuangan negara pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Lalu, keuangan publik dalam arti sempit itu hanya mencakup pada keuangan publik atau negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, dalam aspek yuridis, dalam pasal 2 UU KN, itu ada keuangan publik atau negara dalam arti sempit mencakup 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara, yaitu uang masuk pada kas negara. Dan yang keempat, pengeluaran negara, ini uang keluar pada kas negara. Lalu yang kelima, penerimaan daerah. Keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan dipisahkan pada perusahaan, negara atau daerah. Lalu yang kedelapan, ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dan yang kesembilan, ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintahan. Fasilitas yang diberikan pemerintah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tadi, itu ada juga definisi dari keuangan publik yang dapat dilihat dari segi objek, subjek, proses, dan tujuan dari keuangan negara. Yang pertama, apa yang menjadi objek keuangan negara? Itu adalah semua hak dan kewajiban negara, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam fiskal dan moneter, serta pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan pelaksanaan tersebut. Lalu yang menjadi subjek keuangan negara adalah seluruh objek keuangan negara yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Di sini baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sebagainya, dan badan hukum publik lainnya. Lalu proses keuangan publik itu adalah seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, yang dimulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban. Dan keuangan negara dari segi tujuan itu ialah segala kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan objek keuangan negara tersebut dimasukkan dalam rangka penyelenggaraan negara. Adapun ruang lingkup dari keuangan publik itu mencakup 1. Pengeluaran negara, 2. Penerimaan negara, 3. Administrasi negara, 4. Stabilisasi dan pertumbuhan, 5. Pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian. Sekian dari saya, terima kasih.